Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiton Martuputra dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau akan menjelaskan materi akhlak Islami dalam memenuhi tugas asistensi pendidikan agama Islam. Baiklah, langsung saja. Adapun tujuan dari materi ini yaitu yang pertama adalah mengetahui akhlak seorang muslim. Yang kedua adalah mengerti dan mengamalkan akhlak Islami dalam segala aspek kehidupan. Baiklah, adapun materi yang pertama, kita harus mengetahui apa itu akhlak. Akhlak adalah ciri khas seorang muslim yang membedakan dirinya dengan yang lain. Akhlak Islam yang tinggi dan mulia akan menjadikan generasi yang terbaik dalam peradaban manusia. Sehingga, setiap muslim hendaknya menyadari ada perbedaan antara akhlak dirinya dengan orang lain yang bukan muslim. Karena salah satu tugas Rasul di muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang baik adalah cerminan baiknya akidah dan syariah yang diyakini seseorang. Buruknya akhlak merupakan indikasi buruknya pemahaman seseorang terhadap akidah dan syariah. Akhlak juga merupakan buah dari ibadah. Sebagaimana ada hadis riwayat Tirmizi yang artinya, paling sempurna orang mukmin imannya adalah orang yang luhur akidahnya. Setelah mengetahui materi pertama tadi yaitu pengertian akhlak, kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri pribadi muslim bertakwa sebagai realisasi akhlak yang sempurna. Adapun terbagi menjadi 5. Yang pertama itu mencintai Allah di atas segala kecintaan dan menjadikan cinta ini sebagai dasar untuk mencintai yang lain, seperti Rasulullah, orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, takut akan kemurkaan Allah. Yang ketiga, senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, senantiasa merasa disertai Allah dimanapun kita berada. Dan yang kelima adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam berbagai keadaan. Dan berikut merupakan contoh akhlak seorang muslim. Yang pertama, selalu memperkuat hubungan dengan Allah. Yang kedua, menjaga diri dari hal yang sab atau samar-samar atau meragukan. Yang ketiga, menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan. Yang keempat, istiqomah dalam kebenaran. Yang kelima, lemah lembut dan suka memaafkan. Yang keenam, penuh cinta dan kasih sayang. Yang ketujuh, benar, jujur, dan tegas. Yang kedelapan, tawadu atau rendah hati. Yang kesembilan, jiwa yang siap berkorban. Yang kesepuluh, menyimpan rahasia. Yang kesebelas, menutupi aib orang lain. Yang kedua belas, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Yang ketiga belas, memenuhi janji. Yang keempat belas, tidak berteman dengan orang-orang yang buruk atau ikut-ikutan. Dan yang terakhir adalah tidak gibah. Selanjutnya, tata krama yang berlaku umum untuk lelaki dan perempuan. Yang pertama adalah komunikasi antara keduanya harus dalam batas ucapan yang baik, tidak mengandung kemungkaran, tidak mengandung hal yang tidak manfaat, dan sebagainya. Yang kedua, menundukkan pandangan, kecuali dalam hal pendidikan, kesehatan atau kedokteran, jual beli, dan meminang. Yang ketiga, menghindari percampuran antara lawan jenis atau ikhtilat. Yang keempat, tidak berkawat atau berduaan antara lawan jenis. Dan yang terakhir adalah menghindari posisi sobat yang memungkinkan munculnya pandangan negatif dari orang lain. Dan berikut merupakan 3 tata krama khusus seorang wanita. Yang pertama itu komitmen dengan pakaian syar'i atau menutup aurat. Yang kedua, serius dalam berbicara atau tidak mendayu-dayu. Yang ketiga adalah wajar dalam melakukan gerak-geri. Dan yang selanjutnya adalah cara mencapai akhlak mulia. Yang pertama, menjadikan iman sebagai pondasi dan sumber. Iman artinya percaya, yaitu percaya bahwa Allah selalu melihat segala perbuatan manusia. Bila melakukan perbuatan baik, balasannya akan menyenangkan. Dan bila perbuatan jahat, maka balasannya pedih akan menanti. Hal ini akan melibatkan iman kepada hari akhir. Akhlak yang baik akan dibalas dengan surga dan kenikmatan. Begitu pula dengan akhlak yang buruk akan disiksa di neraka. Yang kedua, pendekatan secara langsung. Artinya, melalui Al-Quran sebagai seorang muslim harus menerima Al-Quran secara mutlak dan menyeluruh. Jadi, apapun yang tertera di dalamnya wajib diikuti. Misalnya, Al-Quran melarang untuk saling berburuk sangka, menyuruh memenuhi janji, dan sebagainya. Yang ketiga, itu pendekatan tidak secara langsung, yaitu dengan upaya mempelajari pengalaman masa lalu, yakni agar kejadian-kejadian malapetaka yang telah terjadi tak akan terulangi lagi di masa kini dan yang akan datang. Dari hal di atas, intinya adalah latihan dan kesungguhan.
latihan artinya berusaha mengulang-ulang perbuatan yang akan dijadikan kebiasaan. Kemudian, bersungguh-sungguh berkaitan dengan motivasi. Motivasi yang terbaik dan paling potensial adalah karena ingin memenuhi perintah Allah dan siksanya. Baiklah, sebelum saya menutup materi ini, ada kata-kata motivasi, yaitu bila ada 1000 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 100 mujahid, akulah satu di antaranya. Bila ada 10 mujahid, akulah yang satu di antaranya. Bila ada seorang mujahid, akulah yang menggenggamnya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya meminta maaf. Dan jika ada pengucapan yang salah, saya juga meminta maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.